Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat semua ya. Mari belajar matematika bersama saya. Melanjutkan pertemuan minggu kemarin, kita sekarang akan membahas fungsi. Apa itu fungsi? Pemetaan atau fungsi merupakan relasi khusus antara dua himpunan. Jadi misalnya himpunan A dan himpunan B yang memetakan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi suatu fungsi itu pastilah suatu relasi, namun relasi belum tentu fungsi. Jadi pemetaan atau fungsi dari himpunan A, jadi jika himpunan A ini dipetakan ke himpunan B, maka berlaku ciri-ciri seperti ini pada fungsi. Himpunan A dan himpunan B bukan merupakan himpunan kosong, jadi harus ada isinya. Kemudian, pasangan setiap anggota himpunan A ini tidak boleh lebih dari satu. Kemudian, setiap anggota di himpunan A ini harus memiliki pasangan di himpunan B. Jadi, anggota himpunan A ini semuanya harus memiliki pasangan. Kemudian, sedangkan di anggota himpunan B boleh tidak memiliki pasangan di A atau boleh memiliki lebih dari pasangan. Jadi, yang A ini tidak boleh lebih dari satu pasangan dan harus memiliki pasangan semua. Sedangkan yang di himpunan B ini bebas, boleh tidak memiliki pasangan dan juga boleh berpasangan lebih dari satu dari anggota himpunan A ini. Jadi itulah fungsi. Dalam fungsi dikenal istilah domain, kodomain, dan range. Apa itu? Domain ini adalah daerah asal. Jadi daerah asal itu adalah yang ini. Anggota himpunan A 1, 2, 3, 4 ini adalah daerah asal atau domain. Kemudian kodomain, daerah kawan, di sini adalah himpunan B, yaitu A, B, C ini anggotanya. Kemudian range atau daerah hasil. Jadi siapa daerah hasil ini? Daerah hasil ini adalah hasil dari pemetaan atau fungsi, yaitu anggota himpunan B yang memiliki pasangan, yaitu A dan B ini. Ini adalah hasil dari pemetaan yang dipetakan dari himpunan A ke himpunan B. Jadi seperti itu ya, domain, kodomain, dan range. Nah, selanjutnya kita akan memahami bentuk penyajian fungsi. Jadi penyajian fungsi itu hampir sama dengan penyajian relasi. Jadi di sini misalkan ada fungsi f, jadi fungsi ini dimisalkan dengan f dari p yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ke Q. Nah, relasi yang didefinisikan di sini adalah setengah kali dari. Jadi dari P dipetakan ke Q, relasinya setengah kali dari. Jadi, cara yang pertama untuk menyajikan fungsi yaitu dengan pasangan berurutan. Sudah tahu kan pasangan berurutan? Jadi karena relasinya adalah setengah kali dari, berarti kalau 1 ya berpasangan dengan 2, kemudian kalau 2 ya berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6, kemudian 4 ini berpasangan dengan 8, dan 5 berpasangan dengan 10. Jadi karena ini fungsi, seluruh himpunan P ini harus memiliki pasangan. Jadi tidak ada yang tidak berelasi. Himpunan P ini semuanya berelasi ke himpunan Q. Tapi di himpunan Q tidak semuanya memiliki pasangan. Hanya bilangan 2, 4, 6, 8, dan 10 saja yang memiliki pasangan. Kemudian cara yang kedua menggunakan diagram panah, hampir sama seperti relasi ya. Jadi ini yang P, terus ini himpunan Q. Ya seperti biasa, karena 1 berpasangan dengan 2, jadi kita tarik panah 1 ke 2. Terus karena 2 berpasangan dengan 4, berarti kita relasikan, kita panah dari 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Seperti itu ya, sudah bisa kan? Kemudian, cara yang ketiga yaitu dengan persamaan fungsi. Bagaimana cara membuat persamaan fungsi? Mari kita perhatikan pasangan berurutan yang tadi. 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, dan seterusnya. Nah, 1 berpasangan dengan 2.
1,2, yaitu sama dengan 1,1 dikalikan 2. Dan seterusnya seperti ini. Karena dia kan relasinya adalah setengah kali dari. Jadi, otomatis bagian yang sebelah kanan ini atau anggota dari himpunan Q ini, yang di sebelah kanan ini merupakan 2 kalinya yang anggotanya P atau yang di sebelah kiri. Jadi sehingga jika anggota himpunan P ini kita sebut sebagai X, yang anggota himpunan P ini kita sebut sebagai X, dan anggota Q kita sebut Y, anggota Q yang ini disebut Y, misalkan Y, maka X ini adalah setengahnya Y, karena ini adalah relasi setengah kali dari. Ya, yang ini, yang kiri ini setengahnya yang kanan. Jadi kita misalkan X dan Y, maka X setengah kali Y. Sedangkan Y-nya adalah 2 kali X, ya. Yang ini Y-nya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya ini 2 kalinya X. Sehingga fx-nya bisa kita tulis, fx atau fungsi X bisa kita tulis sama dengan 2X. Jadi seperti inilah bentuk persamaan fungsinya untuk setiap X anggota dari himpunan P. Elemen ini anggota, masih ingat kan? Cara yang selanjutnya untuk menyatakan fungsi yaitu dengan tabel. Jadi mudah sekali ya. Perlu diingat, fungsi itu dimisalkan dengan F. Di sini fungsinya dinamakan fungsi F. Fungsi F ini memetakan dari himpunan P ke himpunan Q dengan relasi setengah kali dari. Nah, karena anggotanya tadi ini, yang himpunan Q ini tadi adalah ini, daerah hasil, nah, atau range tadi ya, daerah hasilnya inilah kita namakan fx atau fungsi dari x. Ya, jadi yang bawah ini 2, 4, 6, 8, 10 ini adalah hasil pemetaan dari x ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 anggota himpunan P. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ini kita namakan x. Seperti itu ya. Cara tabel mudah sekali, langsung saja kita tulis seperti ini. Nah, cara selanjutnya yaitu dengan grafik. Kita gambar seperti ini, grafik Kartesius. Kemudian kita ambil pasangan-pasangannya, karena 1 berpasangan dengan 2, terus di sini 2 berpasangan dengan 4, terus di sini 3 berpasangan dengan 6. Ini kalau kita teruskan juga 4 akan berpasangan dengan 8. Jadi ini garisnya ini terus sampai ke sana, Ya. Garis ini dinamakan garis fungsi fx sama dengan 2x. Selanjutnya ada menentukan nilai fungsi. Jadi apabila terdapat suatu fungsi f yang memetakan x ke suatu persamaan ax ditambah b dengan x adalah anggota domain f, maka rumus fungsi f adalah fx sama dengan ax ditambah b. Contohnya, diketahui fungsi f memetakan x ke suatu persamaan 5x dikurangi 1 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan yang pertama adalah f2 atau fungsi yang memetakan 2. Kemudian kedua adalah nilai x untuk fx-nya yang sama dengan 14. Penyelesaiannya adalah yang pertama, fungsi f memetakan x ke suatu persamaan 5x dikurangi 1, sehingga rumus fungsi fx-nya bisa kita tulis fx sama dengan 5x dikurangi 1. Nah, untuk contoh soal yang pertama, f2.
Jadi, kalau F2, X-nya tinggal kita ganti saja dengan 2. Jadi, 5X dikurangi 1 kita rubah menjadi 5 dikalikan 2. Jadi, X di sini diganti menjadi 2, dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 5 kali 2, 10, dikurangi 1, 9. Jadi, nilai dari F2 adalah 9. Jadi, angka 2 dipetakan ke 9. Artinya adalah seperti itu. Kemudian di contoh yang kedua, kita menentukan nilai X untuk Fx sama dengan 14. Jadi Fx-nya sama dengan 14, X-nya berapa? Begitu. Kita tulis dulu Fx sama dengan 14. Nah, Fx-nya kan tadi rumusnya adalah 5X dikurangi 1. Jadi kita tulis Fx di sini. Fx di sini kita ganti dengan 5X dikurangi 1, terus sama dengan 14, tetap seperti mengikuti di atasnya. Nah, kemudian 1 di sini kita pindah ke ruas kanan menjadi 5X sama dengan 14 ditambah 1, sehingga 5X sama dengan 15, dan X-nya adalah 15 dibagi 5, hasilnya adalah 3. Ini terbalik ya, hasilnya adalah 3. Jadi nilai X-nya adalah 3. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat belajar!